Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa tentunya ya. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik semuanya duduk dengan tenang. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapak Yahweh, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini ya Bapak. Sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami ya Bapak, sehingga firman-Mu itu dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin ya. Adik-adik semuanya yang di rumah ya, silakan duduk dengan tenang. Kita dengarkan firman Tuhan sama-sama ya. Ya, firman Tuhan kali ini kita akan baca dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 ya. Adik-adik nanti di rumah dibaca ya, Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kalian baca di rumah dari ayat 1 sampai 16 ya. Nah, di sini Tante akan menceritakan kisah dari firman Tuhan kali ini ya. Dari Kejadian 4 ini Tante akan ceritakan bahwa ini adalah cerita tentang Kain dan Habel ya. Dimana waktu beberapa minggu yang lalu mungkin adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa diusir dari mana? Taman Eden ya, karena telah melakukan kesalahan ya. Nah, di sini Adam dan Hawa ya, Adam dan Hawa melahirkan ya, jadi mempunyai seorang anak ya, anak laki-laki adik-adik. Nah, anak laki-laki dan diberi nama yaitu Kain ya. Adam dan Hawa ini hidup bersama dengan Kain ya. Nah, selang beberapa waktu ya, Adam dan Hawa juga memiliki seorang anak lagi ya. Jadi adiknya Kain ya, yang bernama Habel adik-adik ya. Nah, siapa tadi anaknya? Anaknya Adam dan Hawa siapa? Yang pertama yaitu Kain, yang kedua Habel ya. Nah, Kain dan Habel ya, kakak adik ini biasa ya dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya adik-adik dan adik punya kakak ya, biasanya kadang bertengkar ya, kadang ribut ya. Nah, demikian juga Kain dan Habel ini hidup seperti adik-adik semuanya ya. Nah, kakak adik ya biasa ya. Nah, sampai mereka beranjak dewasa ya, kemudian Kain dan Habel sudah memulai dengan apa? Pekerjaan ya. Mereka sehingga udah dewasa, mereka mendapatkan pekerjaan mereka mulai bekerja ya. Nah, Kain dan Habel itu pekerjaannya berbeda adik-adik ya. Kalau Kain itu pekerjaannya yaitu mengelola tanah ya. Kain itu mengelola tanah ya, jadi menggarap tanah ya, seperti misalnya zaman sekarang itu petani ya, katakan petani ya, berkebun ya, itu Kain ya. Jadi Kain menanam sayur-sayuran, menanam buah-buahan ya, sehingga menghasilkan hasil yang bisa dinikmati mereka ya, sekeluarga ya. Sedangkan Habel pekerjaannya berbeda adik-adik. Habel pekerjaannya apa? Siapa yang tahu? Ya, pekerjaannya Habel yaitu memelihara atau mengembalakan domba ya. Nah, mengembalakan domba yaitu memberi makan domba, memberi minum ya, kemudian menjaga domba-domba dari binatang-binatang buas supaya domba-dombanya tidak dimakan binatang buas ya. Kemudian apalagi? Kemudian menjaga kesehatan domba-domba sehingga domba-dombanya bisa bertumbuh menjadi domba-domba yang sehat, domba-domba yang gemuk ya. Nah, itu pekerjaan dari siapa? Habel ya. Nah, suatu saat ya, saatnya mereka mempersembahkan persembahan untuk siapa? Untuk Bapak Yahweh adik-adik ya. Nah, apa yang dipersembahkan mereka untuk Bapak Yahweh? Nah, tentu saja ya, dengan hasil pekerjaan mereka masing-masing ya, Kain mempersembahkan apa tadi? Karena Kain mengelola tanah, jadi Kain mempersembahkan ya hasil dari
olahan tanah itu, yaitu seperti sayur-sayuran, buah-buahan ya, buah-buahan segar ya, sayur-sayuran segar ya, itu yang dipersembahkan untuk siapa? Bapak Yahweh. Nah, sedangkan Habel itu mempersembahkan tentu saja Pak, domba ya. Nah, di sini Habel mempersembahkan domba yang sulung, adik-adik. Wah, domba yang sulung itu domba yang bagaimana? Domba yang pertama ya. Jadi domba yang dihasilkan, domba yang pertama ya yang dihasilkan. Dan domba yang tambun. Tambun itu bagaimana Tante? Tambun itu gemuk-gemuk ya, gemuk ya. Adik-adik mungkin ada yang gemuk. Ya, itu tambun namanya gemuk ya. Nah, di sini yang sehat, yang gemuk. Nah, itu yang dipersembahkan oleh Habel ya. Nah, dari persembahan Kain dan Habel ini ternyata Bapak Yahweh lebih berkenan kepada persembahannya Habel, adik-adik. Persembahan domba yang sulung, domba yang terbaik, domba yang tambun ya. Wah, betapa senang ya hati Habel ya, karena persembahannya itu diterima, berkenan di dalam mata Bapak Yahweh ya. Nah, sedangkan Kain ya, dia persembahannya tidak diterima oleh Bapak Yahweh. Nah, akhirnya apa adik-adik? Dengan peristiwa ini ya, Kain merasa sangat kecewa ya. Kain merasa iri kepada Habel ya. Dia merasa, wah, persembahan kok tidak diterima ya. Kalau persembahannya Habel kok diterima oleh Bapak Yahweh ya. Kemudian Kain merasa marah, sakit hati ya, iri. Nah, suatu saat ya, waktu mereka ada di ladang ya, apa yang dilakukan Kain kepada Habel, adik-adik? Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Wah, sangat kejam ya adik-adik ya. Coba kalau orang membunuh ya, itu sangat kejam sekali, seperti tidak ada hati nurani, tidak ada peri kemanusiaannya ya, tidak ada rasa kasihan, belas kasihan ya. Dan ini dilakukan oleh Kain ya. Kain membunuh Habel ya, walaupun dia adalah saudara kandungnya sendiri, dia adalah adiknya sendiri, dia dibunuh. Nah, setelah dibunuh, dia tidak menyesal, adik-adik. Apa yang dilakukan dia? Waktu Bapak Yahweh kemudian menanyai Kain ya, Kain ya, di mana adikmu ya? Di mana adikmu? Nah, di sini coba kita mau baca ya, Kejadian 4 ayat 9 sampai 10 ya, kita baca ya. Coba kita baca Kejadian 4 ayat 9 sampai 10. Lalu Yahweh berfirman kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu?" Dan dia menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Ya, kata Kain ya. Dan dia berfirman, "Apa yang telah engkau perbuat? Suara darah adikmu berseru kepadaku dari tanah." Nah, di sini Kain mengelak ya. Kain tidak mengakui kalau dia tahu di mana adiknya berada, padahal adiknya sudah dibunuh ya. Waktu Bapak Yahweh tanya, "Di mana adikmu?" ya. Sebenarnya Bapak Yahweh tahu tidak di mana Habel? Tahu ya, adik-adik. Di ayat 10 itu dikatakan bahwa Bapak Yahweh itu tahu ya, sehingga suara darah jadi suara darahnya Habel itu berseru kepada Bapak Yahweh dari tanah. Wah, jadi Bapak Yahweh itu tahu perbuatan dari Kain ya. Cuma Bapak Yahweh menguji ya, di mana kejujuran dari Kain. Apakah dia jujur ya atas kesalahan yang dia lakukan ya, ataukah tidak ya. Dan di sini Bapak Yahweh akhirnya apa, Adik? Menghukum Kain. Apa hukumannya untuk Kain? Ya, Kain diusir ya. Kain diusir dan apa? Di sini dikatakan ya bahwa Kain diusir dari tempat tinggalnya. Dan apalagi hukuman untuk Kain? Ya, saat keluar dari rumahnya, di mana Kain mulai mengolah tanah dimanapun dia berada ya, hasilnya tidak memuaskan seperti
pada waktu dia ada di rumah ya. Jadi waktu di rumahnya pertama kali hasilnya tuh sangat memuaskan ya. Tetapi setelah dia diusir dan dihukum oleh Bapak Yahweh dan mengolah tanah ya, mengembara kemana-mana ya, Kain tidak lagi mendapatkan hasil yang sepenuhnya ya. Jadi hasilnya tuh menurun ya adik-adik. Nah ini hukuman dari Bapak Yahweh. Nah dari cerita di atas ya adik-adik, dari cerita Kain dan Habel ini kita bisa memetik pelajaran ya, yaitu pelajaran yang kita dapat yaitu yang pertama ya, Bapak Yahweh itu suka persembahan yang terbaik dari kalian semuanya adik-adik. Wah ya, dari persembahan tadi ya, dari Kain dan Habel, persembahan yang terbaik yang Bapak Yahweh suka ya. Demikian juga dengan adik-adik semuanya ya. Jadi apapun yang adik-adik persembahan untuk Bapak Yahweh, misalnya berupa uang ya, kalian persembahkan untuk Bapak Yahweh, persembahkanlah yang terbaik. Bapak Yahweh tidak melihat jumlahnya, banyaknya, tetapi Bapak Yahweh melihat apa yang ada padamu, kemampuan apa yang ada pada kalian ya, berikan kepada Bapak Yahweh dengan tulus, dengan sukacita. Itulah yang Bapak Yahweh lihat. Dan apabila kalian mempersembahkan uang kalian untuk Bapak Yahweh, usahakan uang itu tidak diremas-remas ya, kemudian masuk dalam persembahan, itu tidak, tetapi usahakan uang itu rapih ya, baru dimasukkan ke dalam persembahan. Uang itu tidak sobek ya, uang itu harus uang yang terbaik ya. Nah itu yang Bapak Yahweh inginkan. Juga persembahan dengan tubuh kalian ya, persembahkan dengan perbuatan kalian ya. Kalian juga harus mempersembahkan tubuh kalian yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Dengan perbuatan kalian juga ya, perbuatan kalian harus yang menyenangkan hati Bapak Yahweh. Jangan mendukakan hati Bapak Yahweh, mengecewakan hati Bapak Yahweh ya. Nah ini yang Bapak Yahweh suka ya, persembahan yang terbaik adik-adik ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari cerita Kain dan Habel ini yaitu apa? Bapak Yahweh tahu apapun yang kita lakukan ya di dunia ini. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini Bapak Yahweh tahu ya. Seperti tadi Kain membunuh Habel ya, Bapak Yahweh tahu ya. Nah, di sini apa yang kita lakukan, dosa sekecil apapun ya yang kita lakukan, mungkin orang tua kita tidak tahu ya, teman kita tidak tahu, saudara kita tidak tahu, sahabat kita tidak tahu ya. Hanya kita yang tahu. Tetapi Bapak Yahweh pasti tahu, walaupun kita melakukannya di tempat yang tersembunyi, di tempat yang gelap ya, itu Bapak Yahweh tahu ya. Kita ngumpet dimanapun Bapak Yahweh pasti tahu ya perbuatan yang telah kita lakukan. Jadi jangan macam-macam ya dengan perbuatan kita ya, jangan melakukan dosa ya adik-adik. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sifat Bapak Yahweh yaitu maha apa? Maha tahu ya. Karena apapun yang kita lakukan Bapak Yahweh pasti tahu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil ya dari kisah tadi ya, yaitu Bapak Yahweh itu menghukum Kain ya tadi adik-adik ya, menghukum Kain karena apa? Kain sudah berbuat dosa. Kain sudah melakukan dosa. Jadi saat kita melakukan dosa itu pasti ada hukumannya ya. Ada hukumannya, ada sebab, ada akibatnya ya. Walaupun hukuman itu mungkin tidak terjadi saat ini ya, beberapa hari atau beberapa bulan ya, ada hukuman atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan ya. Dosa yang kita lakukan hari ini belum tentu hukumannya hari ini juga. Jadi bisa nanti jangka panjang ya, mungkin ya beberapa hari lagi dosa kita baru ada hukumannya ya. Itu bisa terjadi ya. Karena seperti kisah Kain ini, Kain akhirnya dihukum oleh Bapak Yahweh. Jangan sampai kita melakukan dosa kemudian kita dihukum sama Bapak Yahweh. Aduh, rasanya apa? Rasanya wah sakit ya adik-adik ya. Makanya adik-adik harus ingat ya, Bapak Yahweh itu di sini sifatnya adalah maha adil ya. Jadi dia tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Jadi dia akan menghukum kesalahan manusia ya. Maka dari itu jangan berbuat dosa ya. Nah, jadi cepat
atau lambat Bapak Yahweh akan menghukum atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, dari sifat-sifat Bapak Yahweh ini kita tahu ya, sifatnya Bapak Yahweh suka disembah, suka dipuji ya. Kemudian Maha tahu ya, Maha adil ya. Dari sini kita bisa melihat sifat-sifat dari Bapak Yahweh. Kita bisa mengenal lebih dekat ya sifat dari Bapak Yahweh. Nah, oleh sebab itu adik-adik, dengan firman Tuhan kali ini ya mengajar kita untuk kita apabila kita melakukan dosa ya, namanya manusia ya, adik-adik semuanya pernah melakukan dosa? Ya, tentunya pernah ya. Nah, saat kita melakukan dosa, cepat-cepat apa? Bertobat, minta ampun sama Bapak Yahweh ya. Kemudian apa? Tidak melakukannya lagi. Kalau kita melakukannya berulang-ulang, itu namanya tidak bertobat ya. Itu namanya mencobai Bapak Yahweh ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan kali ini yaitu mengingatkan kepada adik-adik bahwa Tuhan, Bapak Yahweh itu melihat apapun yang kalian lakukan, baik itu yang baik ataupun yang jahat, dan yang jahat pasti ada hukumannya ya, karena Bapak Yahweh itu Maha Adil. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Tante tidak panjang lebarkan ya. Nah, biarlah firman Tuhan yang pendek ini bisa kalian masukkan ke dalam hati kalian ya. Kemudian kalian praktekkan dalam kehidupan kalian ya, bahwa apa yang kalian lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah, sebelum Tante akhiri ya, ada ayat emas hari ini yaitu pada Amsal 15 ayat 3. Kita buka sama-sama ya. Amsal 15 ayat 3. Yuk kita baca. Mata Yahweh ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik ya. Sekali lagi ya adik-adik ya. Amsal 15 ayat 3. Mata Yahweh ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Nah, makanya hati-hati ya. Oke ya. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Tutup matanya, kita berdoa bersungguh-sungguh ya. Terima kasih Bapak Yahweh untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh untuk Engkau mengingatkan kepada kami ya Bapak, di mana kami lebih mengenal Engkau dengan sifat-sifat-Mu ya Bapak Yahweh lebih lagi, dan kami juga mulai berhati-hati dalam tingkah laku kami, perbuatan kami, sehingga kami tidak melakukan dosa-dosa lagi ya Bapak, tapi kami boleh bertobat dan tidak melakukan kesalahan kami lagi. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Sampai bertemu dalam minggu-minggu yang akan datang ya. Selamat beraktivitas ya. Bapak Yahweh memberkati ya kalian semua. Haleluya.